Selamat datang di Reaksi Ayah, di mana kita akan membicarakan hal-hal yang sedang trending dan video-video yang viral ya kan, untuk direaksikan oleh ayah gitu. Karena kita perlu perspektif juga dari orang yang sudah berpengalaman, dan juga mungkin saya akan memberikan sedikit perspektif dari nggak tahu saya mau bilang anak muda, tapi kayaknya udah nggak muda-muda banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita mulai aja. Allah paling nggak suka ada orang ngejar akhirat lupa dunia, karena risalah kita di dunia. Dan Allah lebih nggak suka ada orang larut dalam dunia nggak ingat akhirat. Maka itu mesti ada keseimbangan porsinya. Itu yang sering kita katakan sapu jagat. Dunia akhirat seimbang. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Keseimbangan itu waqina adzabannar. Itu di Quran surah kedua di ayat ke-201 paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi gimana menurut ayah menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat? Sangat penting. Karena dunia ini adalah mazru'atul akhirah. Kalau tidak ada dunia, tidak ada akhirat. Dunia ini adalah ladang ya, ladang kita untuk bercocok tanam untuk akhirat kita. Panennya di akhirat gitu nanti ya. Panen di akhirat akan panen besar. Di dunia boleh tidak kita ngicipi? Boleh. Ya kan, makanya ada sahabat yang mengatakan, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada." Ya kan, jadi carilah duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Dan carilah akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Jadi apa? Kita suruh mencari dunia sebanyak-banyaknya untuk ditabung untuk akhirat. Jadi kalau kita misalnya dapat rezeki besar, jangan lupa keluarkan sedekah, keluarkan zakat, ya kan? Untuk akhirat itu. Untuk akhirat kita. Adapun untuk kebutuhan kita boleh. Mau beli baju, mau beli makanan dan sebagainya. Ya kan? Untuk kebutuhan keluarga gitu ya. Makanya kalau orang merasa bahwa orang akan hidup selamanya, kan dia akan mencari kebutuhan-kebutuhan kehidupan sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Bukan untuk ditimbun, tapi untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Orang lain yang membutuhkan juga. Jangan lupa dibagikan, sebagian diberikan pada orang, sebagian boleh dinikmati. Oh gitu ya? Iya, karena ya tempo hari pernah menjelaskan tentang pentingnya orang itu juga memperhatikan, menikmati dunia. Nikmatnya dunia, ya kan? Ya, yang penting kan semua itu halal, dilakukan dengan halal. Kalau tidak halal tidak boleh. Jadi jangan mengejar dunia sampai kita lupa yang mana yang halal, yang mana yang haram. Semuanya kita makan. Nah itu tidak boleh, tidak benar. Karena di dalam yang haram itu pasti ada haknya orang lain. Nah kita cari dunia untuk apa? Untuk diri kita dan untuk orang lain. Untuk beramal. Nah amal ini nanti yang akan kita petik di akhirat. Tapi kan mungkin ada orang yang berpendapat wah yang penting akhirat dong. Kalau dunia ini kita hanya sementara saja, akhirat kita nanti lama gitu kan. Ya terserah, boleh aja orang begitu. Boleh Dia aja. tidak mau sama dunia sama sekali. Dia mau semuanya untuk akhirat, boleh. Oh, boleh ya? Boleh. Tapi jangan nyuruh nyuruh semua orang supaya seperti dia. Dan karena itu tadi yang ayah dulu pernah ceritakan tentang sahabat Nabi yang pakaiannya terlalu sederhana padahal dia kaya, punya uang banyak. Karena salah satu bentuk syukur itu adalah itu. Jadi dari rezeki yang kita terima, kita beli pakaian yang pantas, jangan beli keperluan hidup kita. Ya, jangan sampai kita menyiksa diri dan seolah-olah menutupi nikmat yang diberikan oleh Allah kan? Kan seolah-olah kita tuh tidak punya apa-apa padahal kita punya. Jadi salah satu bentuk syukur adalah menikmati sebagian dari anugerah Allah di dunia ini. Tapi tidak bermewah-mewahan gitu maksudnya? Ya, tidak bermewah-mewahan artinya tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan itu tidak meraup semua kepentingan dunia dan untuk dirinya sendiri, melainkan membagikan kepada orang lain, kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada saudara-saudaranya, dan kepada umat Islam yang lain juga. Semua manusia, bukan hanya umat Islam, yang non Muslim pun juga dibantu. Jadi keseimbangannya itu 50-50 apa berapa kalau menurut ayah gitu, kalau ayah? Ya, maksudnya seimbang di sini artinya kita tetap boleh menikmati dunianya, tapi kita harus ingat bahwa kita nanti yang lebih penting itu adalah akhirat. Jadi ya dilebihkan akhiratnya, kepentingan akhirat. Gimana cara melebihkannya? Yaitu bersedekah, ya kan, termasuk juga membahagiakan orang.
bukan hanya berupa harta, tapi yang lain-lain juga. Membahagiakan orang, menolong orang, memberikan solusi-solusi terhadap masalahnya orang, itu termasuk tabungan akhirat. Rumah dibangun semegah apapun tidak akan membuat anak pulang jika ibu menjadi pribadi yang menyebalkan. Sebab petaka pertama pengasuhan ketika ibu tak lagi dirindukan. Nah, itulah kenapa saya tidak salahkan ibu. Kenapa ibu ngambil aturan? Urusan gadget ibu, urusan belajar semua, urusan sholat sebagainya. Karena bapak yang gak berperan. Kalau bapak berperan, dia akan bikin. Gimana pendapatnya? Ya itu pandangan dia boleh aja, enggak apa-apa. Benar juga. Jadi benar itu artinya begini, di negara-negara dunia ketiga, kita contohnya di Indonesia misalnya, bapak itu kadang-kadang tidak mengurusi pendidikan anak, ya kan? Jadi pendidikan di sini bukan hanya sekolah ya, tapi juga mendidik anak supaya jadi orang yang baik, orang yang berakhlak tinggi gitu loh, punya kepekaan sosial yang baik. Itu juga tugasnya bapak. Jadi bapaknya harus ikut-ikut mendidik anak-anaknya. Nah, ayah pernah menjelaskan bagaimana komposisinya itu. Ya, kalau menurut ayah itu kan kita dalam mendidik anak itu 40% pengaruhnya dari contoh. Berikan contoh-contoh yang baik. Kemudian di samping contoh apalagi? Doakan. Doakan selalu anak tiap hari. Nah, kemudian itu bobotnya 40% ya, Biran. Nah, yang 20% baru nasihat. Jangan terbalik. Ada orang yang nasihatnya panjang tapi tidak kasih contoh. Ya kan, dan sebagainya. Kemudian mensupport dia untuk menjadi baik. Nah, itu nanti anak-anak kita akan baik. Meskipun itu nanti masih ada pengaruh luar, eksternal. Kan kita ini bicaranya tentang pengaruh internal dulu ini. Nah, ya. Jadi bapak juga harus ikut bertanggung jawab dalam mendidik anak. Prinsipnya itu. Saya setuju sekali. Tapi ibu juga tidak boleh, kalau misalnya bapaknya tidak mendidik, ya sudah saya tidak mendidik juga. Ya dia akan merugi juga kan sebagai orang tua. Karena tanggung jawab mendidik anak juga tanggung jawab bersama. Ibu dan bapak sama-sama tanggung jawab. Gitu. Tapi bukan hanya tanggung jawabnya ibu, bapak juga harus bertanggung jawab. Dan seperti di negara kita di Indonesia misalnya, bapak itu sedikit kesempatannya untuk mendidik anak-anak itu. Kenapa tuh? Ya sudah sibuk mungkin bekerja. Sibuk mencari nafkah. Mendoakan anak. Ada orang tua yang ketika ayah pernah ceramah mengingatkan mengenai pentingnya mendoakan anak, dia kaget. Oh, gitu? Saya selama ini tidak pernah mendoakan anak saya. Nah gitu loh. Dan itu ada kemungkinan banyak orang yang tidak melakukan itu, gitu loh. Gitu ya. Jadi mendoakan itu penting. Tapi contoh lebih penting lagi. Kalau kita mau anak kita itu tertib membaca Quran setiap hari, kita megang Quran tidak pernah, ya percuma. Kita harus tunjukkan, kita contoh ya. Kita baca Quran, ya kan. Anak melihat kita baca Quran. Kemudian dinasihati. Kamu mesti ada waktu luang untuk membuka Quran, meskipun hanya sedikit, tidak apa-apa. Tapi siapkan waktu untuk itu, misalnya begitu, dan sebagainya. Seharusnya kamu tahu itu bahaya banget. Berprasangka itu tugasnya syaitan. Daripada berprasangka, tanyain aja. Contoh ya, aku pulang ke rumah, istri aku sangka kamu udah makan di luar. Aku berharapnya aku makan di rumah. Dua-duanya berprasangka kan? Aku berprasangka harusnya kamu ngerti dong. Walaupun aku makan di luar, kamu siapin juga nggak apa-apa kan? Itu kan prasangkaku. Prasangka dia, kalau aku masak, terus kamu sudah makan di luar, untuk apa? Harusnya aku telepon. Dek, aku kayaknya pulang jam segini. Aku kayaknya udah kenyang, kamu gak usah masak. Atau dia nelpon aku perlu masak atau enggak dan segala macam. Ini hal-hal kecil yang pengaruhnya besar sekali. Prasangka itu karena nggak ada visi tadi. Lah ini pernikahan yang status tanpa hubungan. Betul sih. Jadi nggak ada nggak ada nilai. Orang bukan hubungan tanpa status, tapi status tanpa hubungan. Betul. Nikah sih, cuman nggak ada connectionnya gitu. Orang masuk rumah hampa. Iya benar. Orang masuk rumah, saya nggak ngarep, saya lebih baik sama teman-teman saya. Wow. Jangan menikah dengan berharap bahwa pernikahan itu akan menyelesaikan masalahmu. Karena pernikahan itu adalah bagi orang-orang yang sudah tahu tujuan hidupnya apa dan perjuangan itu apa. Maka menikah itu adalah bagian daripada perjuangan, bukan menyelesaikan permasalahan. Mau menikah nanti gampang dia bisa aku ubah gitu. Padahal kan harusnya kita berjuang bareng, bukan mau ngurusin sama lain kan. Nikah punya anak karena orang lain juga punya anak. Lalu kemudian ketika sudah punya anak, dia nggak perhatiin istrinya juga nggak tahu bagaimana cara untuk berkomunikasi pada suami. Akhirnya semuanya, aku berharapnya kamu tahu itu. Gimana ya pendapat saya?
katanya apa prasangka ini sering membuat prahara gitu. Sering Oh iya pasti lah. Itu ya tuh prasangka tuh. Iya pasti. Iya, prasangka itu kan artinya menduga, sebetulnya menuduh secara kata-kata yang Halus. yang kata-kata halus dari menuduh sebetulnya. Ya kan? Dan itu memang bisa membuat apa namanya ketidakharmonisan. Karena gagal komunikasi kali ya mungkin ya. Kan sering juga misalnya kayak, kok kamu nggak ngerti sih? Maksud saya tuh ini loh gitu. Itu sering itu. Apa kalau wanita tuh gitu ya kan? Iya. Iya betul. Makanya kan kembali lagi pentingnya komunikasi. Dan itu orang bisa dilihat kok. Kalau orang itu lebih senang di luar rumah, ya dia sendiri merasakan lebih senang di luar rumah daripada dalam rumah. Berarti itu komunikasi tidak jalan. Oh gitu ya? Dan kalau udah menikah tapi lebih senang di luar gitu maksudnya? Iya. Itu tandanya berarti ada ketidakcocokan dengan yang di rumah gitu? Iya, komunikasinya tidak jalan. Oh. Komunikasinya. Karena kalau memang komunikasi jalan, pasti orang itu mau kemana aja dia kembali ke rumah. Pikirannya kembali ke rumah. Dan itu banyak orang-orang yang begitu. Makanya orang-orang yang hangout itu menunjukkan dia tidak kerasan di dalam rumah kan. Bisa jadi lagi bosan kali mungkin bisa. Ya enggak. Kalau bosan itu kan orang kata-kata bosan itu dalam rumah tangga sebetulnya tidak boleh. Oh gitu ya. Kalau bosan harus dicari jalan bagaimana supaya kembali lagi ya, kembali lagi. Pokoknya rumah ini adalah tempat apa namanya orang membangun kultur dirinya dan anak-anaknya dan keturunannya. Jadi kan dikatakan tujuan dari pernikahannya itu sebetulnya apa gitu loh. Jadi seharusnya misalnya dia habis kerja atau apa itu dia pengennya pulang gitu ya. Seharusnya begitu. Harusnya begitu. Idealnya begitu kan. Iya. Tapi kalau sesekali misalnya, oh saya pengen ketemu teman lama, kayak gitu nggak boleh juga. Apa kalau sesekali itu boleh aja. Tapi biasanya most of the time dia pengennya pulang ke rumah gitu. Iya. Itu tanda bahwa dia kerasan di rumah gitu. Iya, artinya tanda bahwa dia menganggap rumah itu sebagai surganya dia. Ya kan? Jadi artinya apapun kembalinya ke rumah. Apa saja rumah adalah yang nomor satu buat saya gitu misalnya. Kalau udah sampai di situ ya sudah, berarti tujuan dia membangun rumah, membangun ketentraman, membangun kultur yang baik terhadap dirinya dan terhadap keturunannya, ya kan? Itu sudah bagus. Maksudnya itu tidak menghentikan pasangan dari berprasangka-prasangka satu sama lain kan maksudnya kan? Ya tetap kan bisa sekali-sekali. Iya, kan kadang kan itu menjadi perdebatan misalnya kan, karena oh saya kira kamu sudah paham gitu. Ternyata sudah nikah sama kayak sekian tahun masih belum paham juga ternyata misalkan gitu kan. Itu aku sering lihat itu yang begitu-gitu tuh. Jadi masalah tuh. Itu gimana cara supaya tidak atau setidaknya mengurangi lah prasangka-prasangka benturan-benturan yang tidak penting itu gimana Mas? Ya jadi gini, orang misalnya sekarang gini, suami misalnya ya kan, datang dari tempat kerja. Ya kalau kita khawatir nanti ada salah komunikasi, ya jangan komunikasi dulu, biarkan dulu dia istirahat misalnya, ya kan. Terus kemudian duduk bersama dengan istrinya. Nah, ketika duduk bersama itu, maka dia akan meredam segala emosi-emosi, tekanan-tekanan stres yang di luar. Oh mungkin misalnya kalau misalnya, dia baru pulang langsung, gitu mungkin dia masih pusing gitu ya maksudnya. Jadi diberi waktu untuk menenangkan diri dulu, mandi dulu apa gitu ya. Karena perjuangan seorang suami di luar rumah itu luar biasa berat, ya kan? Makanya dipilih yang cari nafkah itu laki-laki. Karena dibutuhkan kekuatan fisik, pikiran, daya tahan yang tinggi. Dan orang kalau sudah kerja, lama-lama itu nanti apa? Macam-macam yang dihadapi, bukan hanya masalah pekerjaan yang menumpuk, tapi fitnah, ya kan? Kemudian berbagai macam ujian-ujian kita sehingga kita ingin melakukan sesuatu yang jahat dan sebagainya itu di luar rumah banyak sekali. Dan itu orang yang melawan itu bukan tanpa energi, dibutuhkan energi yang besar. Contoh sekarang saya kasih contoh. Saya pernah jadi direktur keuangan. Tiap hari urusannya kan masalah keuangan, ya kan? Itu ujiannya untuk berlaku jujur itu besar sekali. Dan itu tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Makanya banyak yang gagal gitu loh. Jadi ya kita harus tahu bahwa perjuangan di luar itu luar biasa hebat. Jadi ketika datang di rumah, ya kan berikan kesempatan dulu dia menghela nafas, duduk merasakan kedamaian dan sebagainya.
Begitu juga istri di rumah misalnya, bukan tidak ada masalah meskipun dia tidak keluar dari rumah. Bisa aja kan ada masalah-masalah yang dia hadapi, dan ketika dia berhadapan dengan masalah itu, yang ada di pikiran dia ingin bercerita kepada suaminya kan gitu. Udah numpuk misalnya tadi pengen cerita. Iya. Nah itu jangan begitu suami datang langsung dikeluarkan semua. Oh tadi ini begini, akhirnya terjadi konflik. Kamu ini tidak bisa tahu keadaan saya ini kan lagi mikir hari ini dia dealing bisnis saya semuanya gagal, misalnya gitu kan. Berikan kesempatan dulu orang itu untuk duduk bersama, ya kan. Dan dari situ nanti orang akan muncul akan reda ya. Misalnya dia tidak suka di luar ada hal-hal yang dia tidak suka hadapi, ya akan mereda. Istri juga begitu. Banyak hal-hal yang mau disampaikan, kayaknya dari 20 masalah yang ada di kepala saya, tidak usah semua deh, 2 aja yang saya sampaikan. Gitu kan? Sedikit banget dong berarti. Ya itu baru muncul begitu ketika dia sudah ketemu sama orang yang dia mau pengen cerita. Ya kan? Nah itu. Jadi memang interaksi suami istri ini itu harus dibangun, dan itu memang tantangan yang berat, tidak ringan. Dibutuhkan kesadaran dari kedua pihak, tidak bisa satu pihak. Jadi dua-duanya juga selain memberi waktu itu juga harus sama-sama memperbaiki komunikasi juga gitu ya. Iya. Karena kan mungkin kan salah paham, prasangka itu kan sering terjadi karena gagal komunikasi juga ya. Iya betul. Ya kan? Nah, selalu berpikir positif dan sepanjang ada kesempatan menyambung pembicaraan keduanya, komunikasi ini. Bisa lewat WA, bisa lewat telepon. Jadi sesibuk-sibuknya laki-laki juga mungkin harus sedikit meluangkan waktu ya untuk ada waktu gitu ya. Iya. Misalnya biasa pulang jam 5 sore misalnya, ya kan? Ini karena mau ada pertemuan nanti mungkin pulangnya jam 9 ya, kasih kabar. Oh gitu ya. Nah, bukan kayak ini saya kan ke mana-mana gitu. Buat apa saya? Iya, jangan sampai kita artinya kita tidak kasih kabar, datangnya sudah larut malam. Mungkin yang di rumah juga pikirannya kemana-mana. Ini suami saya masih hidup apa enggak ini? Dan dibunuh orang di jalan gitu. Terus nanti yang laki-laki mikirnya, loh saya nggak kemana-mana gitu. Apa kamu curiga gitu? Akhirnya jadi bentrok gitu ya. Iya. Jadi dua-dua harus menyadari itu. Jadi harus memperbaiki komunikasi juga. Mungkin kalau terjadi hal-hal yang tidak biasa gitu, kayak misalnya nanti harus lembur ya kabarin gitu kasih tahu ya. Jadi sama-sama menjaga tidak ada prasangka gitu ya. Iya. Salah satunya juga ya. Sama ya yang terakhir itu tadi ya, berpikir positif ya. Percaya aja bahwa pasangan kita itu pasti nggak bakal aneh-aneh juga gitu kan. Iya. Kalaupun aneh-aneh ya sudah kan pasti ketahuan juga ntar gitu ya. Iya. Berpikir positif itu kunci nomor 1 paling penting. Jadi ketika syukur itu diterapkan dalam kehidupan, maka seorang hamba akan beralih dari hamba biasa statusnya menjadi hamba yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin saya contohkan. Bersyukur itu bukan hanya sekedar mengungkapkan alhamdulillah atas nikmat yang diperoleh, tapi ada peluang untuk menambah nikmat-nikmat lanjutan. Gimana pendapat saya? Bersyukur itu sepenting itu? Ya, penting sekali bersyukur itu. Karena itu sumber ketentraman itu adalah rasa syukur. Kemudian, iya, karena orang yang mensyukuri nikmat Allah, dia hatinya akan tenang. Meskipun keadaannya serba terbatas. Gitu ya. Ya kita hidup kan sudah lama, jadi kita juga merasakan naik turunnya situasi kehidupan gitu loh. Ya kan, jadi artinya ya kita tetap syukuri. Kalau kita tetap syukuri ya kita bisa survive. Tapi kalau kita tidak bersyukur, maka emosi kita naik turun, hidup kita tidak ada bahagianya. Dan nggak stabil ya, misalnya lagi dapat duit, wah sangat senang. Iya. Lagi nggak dapat duit, wah sangat sedih. Iya, gitu ya. Misalnya. Dan itu yang membuat orang jadi kena penyakit macam-macam. Kemudian orang bersyukur itu bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur itu ada 3 hal. 1 dengan lisan, mengucap alhamdulillah, memuji kepada Allah atas menyebut-nyebut nikmat yang Allah berikan. Terima kasih ya Allah atas anugerah rumah ini, harus disebut itu. Ya, itu dengan lisan. Yang kedua dengan perbuatan. Jika kamu mendapat nikmat, bagikan sebagian dari nikmatmu pada orang lain. Gitu loh. Bukan hanya dipamerkan. Berbagi itu bukan berbagi foto, tapi disumbangkan untuk orang yang membutuhkan misalnya. Ya kan? Itu bersyukur dengan perbuatan. Dan yang ketiga bersyukur dengan hati, qanaah. Qanaah itu merasa cukup.
Selalu merasa cukup. Jadi mau penghasilan berapapun penghasilan kita merasa cukup. Berarti kita jadi tidak ada drive untuk mencari lebih berarti kalau kita. Enggak, merasa cukup tuh artinya mensyukuri di dalam hati. Di dalam hati. Qanaah. Ya alhamdulillah, kita butuhnya misalnya ya, saya kasih contoh yang ekstrim aja. Kita butuh makan 3 kali sehari. Tapi rezeki kita hanya cukup untuk makan 2 kali. Ya kita alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Sambil berusaha lagi untuk meningkatkan itu. Nah, tadi orang yang itu kebanyakan orang nggak sampai langkah kedua gitu. Ya, itu juga salah. Nah, itu juga salah. Kalau orang hanya bersyukur kemudian itu bukan bersyukur namanya kan. Ya, kalau bersyukur ya itu harus dengan usaha, itu pasrah. Beda ya, pasrah dengan bersyukur beda ya. Iya, jadi pasrah itu dalam hal ini yang saya maksud bukan tawakal ya, beda ya. Tawakal itu berserah diri kepada Allah itu setelah usaha. Jadi setelah kita usaha, kita serahkan pada Allah. Ternyata hanya cukup untuk makan 2 kali sehari. Ya sudah, alhamdulillah sudah ada. Tapi usaha lagi, lebih keras lagi. Coba saya akan begini supaya naik lagi. Dan seterusnya. Tetap harus diikuti dengan usaha setelahnya gitu ya. Harus. Kalau misalnya nggak usaha, cuman bersyukur doang. Oh ya cukup segini, itu pasrah namanya gitu ya. Iya, ya jadi gini, bersyukur itu adalah satu sesi tersendiri, ya kan, dari rasa pasrah kepada Allah. Kita pasrah, berserah diri kepada Allah, tawakal, ya. Itu setelah kita berusaha. Adapun bersyukur itu apapun hasil dari usaha kita itu kita syukuri, kita nikmati. Ada 3 tadi. Dengan lisan mengucap alhamdulillah, menyebut-nyebut nikmat Allah. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah berikan kami kesempatan untuk hidup pada hari ini, ya kan? Atau bisa kesempatan bernapas, diberikan badan sehat dan sebagainya. Bukan hanya uang ya. Itu dengan lisan. Yang kedua dengan perbuatan. Jadi apa yang Allah berikan pada kita sebagian dibagikan pada orang lain gitu. Yang ketiga kan qanaah itu tadi ya. Qanaah itu rasa syukur dalam hati kita ini. Rasa cukup, berkecukupan. Rasanya oh iya udah cukup segini gitu. Berkecukupan. Rasa berkecukupan. Soalnya kan kadang kan rasa berkecukupan itu bertarung dengan ambisi itu kan menurut aku. Jadi kalau sudah cukup segini misalnya, ambisi kita ketahan di sini jadinya gitu. Kadang itu juga kan. Beda ini. Ini di sini qanaahnya itu setelah hasil usahanya ada hasilnya. Kalau qanaah itu kalau sudah apa yang kita usahakan ada hasilnya. Jadi berharap dapat uang 100.000 seperti ayah tadi cerita kan. Iya. Ternyata dapatnya 50. Ya sudah gitu ya. Sudah. Nah ya sudah itu ya sudah. Ini rezeki dari Allah. Besok usaha lagi 100.000. Oh gitu ya. Iya, bukan artinya udahlah 50 aja. Berarti turun dong. Berarti rezeki saya cuma 50 kali. Kan orang kan suruh mengejar dunia. Mengejar dunia dalam arti positif ya. Mencari segala kebutuhan hidup. Supaya apa? Supaya tidak merepotkan orang lain. Ada orang yang tidak mau berusaha, tapi akibat dia tidak mau berusaha, akhirnya dia merepotkan orang lain. Terpaksa harus minta, iya kan, minta-minta. Kalau minjam masih mending, ini kan minta-minta, menggantungkan diri, seolah-olah orang lain tuh punya kewajiban untuk mencukupi kebutuhan kita misalnya. Nggak boleh orang begitu kan. Jadi orang harus berusaha gitu. Jadi qanaah cukup dengan hasil hari itu, tapi bukan berarti seterusnya berarti saya 50.000 aja berarti rezekinya Tuhan ini. Tetap kita usaha. Naik 100, kalau perlu 200, kalau perlu 300 gitu. 1 juta dan seterusnya. Kejar terus. Dikejar terus. Tapi kalau asal halal ya. Kalau dapatnya di bawah target ya alhamdulillah ya gitu sudah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah dapat ini, tapi nanti kita akan usaha lagi lebih keras lagi supaya besok bisa meningkat kan gitu. Ya, oke.